Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, agak khawatir ya kita ngeliat beritanya ya, karena kejadian lagi nih. Ini kan kemarin udah kejadian kan, kita bingung se-Indonesia. Kenapa sih? Apa sih melatar belakangi seseorang hingga melakukan tindakan se-ekstrim itu gitu kan? Dan pada saat kita lagi kebingungan, kejadian lagi satu keluarga lagi. Dan yang terakhir ini, satu keluarga lagi nih. Ini ada apa sih? Kenapa sih? Kalau kita kaitkan dengan informasi yang diterima dari Kementerian Kesehatan bahwa dari 10 orang di Indonesia, 1 orang mengalami gangguan jiwa. Wah, ini kayaknya apakah ada related nih dengan kasus yang makin tinggi situasi dan kondisinya seperti ini? Apa yang melatar belakangi sih? Tapi kalau aku lihat sih kayaknya ada hal-hal lain yang belum keungkap nih. Masalah psikologi sehingga satu keluarga nekat melakukan tindakan bunuh diri seperti ini. Yuk kita mengulas dan menganalisa secara psikologis apa penyebabnya, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sampai ada peristiwa seperti itu, trauma kolektif apa yang didapat sehingga mengakibatkan orang lain pun berperilaku yang sama, duka dan reaksi sosial seperti apa yang mereka alami. Selain itu kita juga perlu mempelajari cara mendukung komunitas atau individu yang terkena persoalan seperti itu, sehingga nggak kejadian lagi nih di Indonesia hal-hal yang tragis seperti itu. Kita langsung mengulasnya, namun sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita akan masuk pembahasan tentang satu keluarga yang meninggal secara misterius ya di Kalideres. Nah, ini seperti apa sih kronologis kejadiannya? Sebagai berikut. Misteri sempat menyelimuti kasus kematian pilu 4 orang satu keluarga di Perum Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat. Misteri itu bermula satu jasad keluarga ditemukan tewas. Keempat mayat korban tersebut adalah ayah Rudianto Gunawan 71 tahun, Ibu Reni Margareta 68 tahun, Paman Budianto Gunawan 68 tahun, dan anak Dian Febiana 42 tahun. Dokter dan ahli forensik memastikan 4 anggota keluarga bukan tewas karena kelaparan, karena 2 orang diantaranya diketahui makan 3 hari sebelum meninggal dunia. Nah, dari gambaran tersebut akhirnya pihak kepolisian telah menyatakan dari hasil forensik dan temuan data semuanya dapat diambil kesimpulan bahwa mereka meninggal secara tidak wajar. Dan kasus kematian daripada satu keluarga ini karena sekte tertentu. Dapat diambil kesimpulan dari kematian tersebut adalah manner of the death dari 4 orang tersebut secara tidak wajar. Sekte apa yang mengajarkan mereka mengakhiri hidup? Dari kisah keluarga ini memang saya setuju dengan statement dari pihak kepolisian bahwa mereka itu menganut sekte tertentu. Hal ini dilihat dari tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan di tubuh, tidak ada lebam-lebam. Jadi kalau mayat ada lebam berarti ada kekerasan atau dia melakukan penolakan terhadap peristiwa tersebut. Ini kan nggak ada lebam sama sekali. Tapi yang ada adalah adanya dupa, ada senter di tempat lokasi kematian tersebut. Jadi memang direncanakan untuk bunuh diri. Nah, kenapa sih sampai orang tuh bisa ikutan sebuah sekte ya? Kita perlu melihat dulu dari latar belakangnya kepribadian orang tersebut. Orang tersebut ini terbuka atau tertutup. Nah, karena berdasarkan daripada informasi tetangganya, orang ini tertutup nih. Jadi hanya keluar pada waktu tertentu lalu masuk lagi, keluar lagi lalu masuk lagi. Jadi artinya tidak bersosialisasi. Nah, berarti asumsi dari gambaran ini mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Jadi begitu mereka mengalami masalah, ada orang lain atau figur otoritas ya. Figur otoritas itu seperti apa sih? Jadi kayak ada orang yang mereka kagumi, yang memberikan mereka pencerahan, nah salah menjadi followersnya mereka. Nah, orang tersebut mengajarkan kalau kamu punya masalah,
yang akhiri aja hidup kamu. Mungkin seperti itu ya, atau tadi sebagai penebusan, atau berbagai macam lah sekte-sekte yang kalau kamu pelajarin itu mengajarkan banyak hal-hal yang negatif. Dan itu juga terjadi juga sih di beberapa negara lainnya seperti Jepang, Korea, banyak terjadi pembunuhan massal dan di beberapa negara lainnya. Jadi mereka akhirnya mengakhiri hidup berame-rame seperti itu. Nah, saya khawatirin ini karena dia terprovokasi di bawah pikiran sadarnya, lalu pada saat waktu tertentu mereka mengakhiri hidup karena keyakinan yang ada di pikiran bawah sadarnya itu. Selain orang yang tertutup juga, tadi lingkungan tuh seperti apa berperan? Apakah melihat rukun tetangga, misalnya ada keluarga yang tertutup seperti itu, apakah ada kegiatan aktivitas sosial, apakah mereka menyapa? Nah, ini juga perlu dikaji juga sih kalau sampai rukun tetangga tidak bekerja dengan baik. Nah, selain itu secara psikologis, kok bisa sih orang ikutin sekte tertentu? Ada teori perilaku yang dinyatakan atau behavior teori bahwa pada saat seseorang meyakini sebuah keyakinan dan disampaikan oleh figur otoritas, maka keyakinan tersebut langsung diadoptasi oleh orang tersebut dalam bentuk perilakunya. Selain juga penguatan atau reinforcement. Teori ini berpendapat bahwa keyakinan seseorang dapat diperkuat atau dilemahkan melalui pengalaman dan konsekuensi perilaku. Jika seseorang merasa bahwa keyakinan mereka mendapat penguatan positif dari aliran atau ideologi tertentu, mereka mungkin lebih cenderung mempertahankan keyakinan tertentu. Kisah ini tidak hanya terjadi di Kalideres aja nih, dan ini juga terjadi di keluarga lainnya. Saya juga mendengar sebuah pemberitaan yang baru-baru ini terjadi, satu keluarga lagi melakukan tindakan bunuh diri. Bapak dan seorang balita yang tewas membusuk di daerah Koja. Seperti apa peristiwanya? Kasus ayah inisial HR, 50 tahun dan anak balitanya AQ, 2 tahun yang tewas membusuk di rumah Koja, Jakarta Utara pada tanggal 28 Oktober 2023 masih menjadi teka-teki. Apa yang menyebabkan keduanya tewas masih misterius. Selain korban tewas, di dalam rumah tersebut ditemukan istri dan anak balita lainnya dalam kondisi lemas. Dia pun masih menunggu sang istri yang dianggap menjadi saksi kunci. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pemeriksaan kepada si istri, termasuk melakukan tes gangguan kejiwaan.